Mengapa Gunung Bawak di Kabupaten Bengkayang sakral di kalangan suku Dayak Bakatik? Ini legendanya. Namun sebelum lanjut nonton silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke media sosial kamu. Kisah Gunung Bawak di Kabupaten Bengkayang, erat kaitannya dengan kisah religi Damianus Lele SH. Damianus Lele SH, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat sejak Juli tahun 2022. Praktisi religi Dayak Bakatik, Damianus Lele, memiliki kisah unik di dalam kehidupan di alam nyata yang dalam waktu tertentu bisa berkomunikasi dengan manusia di alam gaib. Tahun 1992, Damianus Lele SH, kelahiran tanggal 10 Juli tahun 1967, sudah dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Bethesda, Serukam, Kecamatan Samalantan. Saat Damianus Lele dinyatakan meninggal dunia, maka perjalanan arwahnya dimulai menuju Bukit Bawak, tempat bersemadi arwah para leluhur yang sudah meninggal dunia. Pastor Donatus Segalong OFM Cap, sudah melakukan pemberkatan jenazah Damianus Lele, dan pihak keluarga pun, sudah mengikhlaskan untuk dipanggil Tuhan. Berita Damianus Lele meninggal dunia, didengar oleh salah satu pamannya yang juga praktisi religi Dayak Bakatik di Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang. Paman Damianus Lele yang tidak disebutkan namanya, menggelar religi Dayak Bakatik bernama Ritual Baliat Bakatik, agar arwahnya hidup kembali. Dalam ritual Balian Bakatik di Lumar, sementara jenazah Damianus Lele, dalam persiapan dibawa pulang, langsung berkiblat ke Gunung Bawak. Dalam ritual Balian Bakatik, dimohon supaya arwah Damianus Lele, jangan diterima di tempat bersemadi arwah leluhur Dayak Bakatik di Gunung Bawak. Saya tiba-tiba disuruh pulang. Dalam perjalanan menggunakan sepeda motor berlawanan arah, kata Damianus Lele SH. Pada suatu tempat, saya mendapati orang sedang menangis, saya kemudian terbangun, dan hidup kembali, sampai sekarang. Damianus Lele, sebagai seorang penganut agama Katolik, mengatakan, semenjak hidup kembali tahun 1992, selalu rutin berkomunikasi dengan arwah leluhur di Gunung Bawak. Terutama, setiap kali menggelar salah satu religi Dayak Bakatik, berupa syukuran selepas panen padi. Dikatakan Damianus Lele, ritual syukuran selepas panen padi bagi kalangan Dayak, termasuk Dayak Bakatik, sudah bukan semata pesta. Tapi maknanya mengundang arwah leluhur untuk bersatu dalam seluruh rangkaian ritual. Untuk memahami suku Dayak hidup berdampingan dengan leluhur, alam semesta, mesti dimaknai trilogi peradaban Dayak. Pertama, hormat dan patuh leluhur. Kedua, berdamai dan serasi dengan alam semesta. Ketiga, berdamai dan serasi dengan sesama. Pembentuk karakter dari jati diri manusia Dayak beradat, lahir dari sistem religi bersumber doktrin legenda suci Dayak, mitos suci Dayak, adat istiadat Dayak dan hukum adat Dayak. Dengan menempatkan hutan sebagai sumber dan simbol peradaban AJU, 2020. Suku Dayak yang terdiri dari ratusan subsuku, sangat kaya akan berbagai jenis legenda suci dan mitos sucia yang diilustrasikan akrab dengan alam. Di dalam legenda suci dan mitos suci Dayak Bakati dan Dayak Kanayatan di Provinsi Kalimantan Barat, misalnya, setiap warga manusia Dayak hidup di alam nyata, memiliki 5 saudara kembar, kata Damianus Lele. 4 saudara kembarnya, selalu menyertainya selama hidup di alam nyata. Sementara 1 orang lain saudara kembarnya, hidup bersemadi di alam seperti di bukit dan gunung. Khusus 1 saudara kembar di alam gaib tadi, hidup di sejumlah situs pemukiman dan situs pemujaan, gunung, bukit, dan sejumlah kawasan hutan sumber resapan air. Tugas 1 orang saudara kembar di alam gaib dari tiap 1 orang yang hidup di alam nyata, menjaga keselamatan saudaranya yang diutus hidup di alam nyata, dunia. Saudara kembar inilah yang selalu membantu tiap kali 1 orang Dayak yang hidup di alam nyata, kata Damianus Lele. Saudara kembar inilah yang menyuruh kembali ke alam nyata saat tiba di tempat bersemadi arwah leluhur Dayak Bakatik di Bukit Bawak, ujar Damianus Lele.